Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Christian Adi Chandra. Saya berasal dari Prodi Sistem Informasi semester 6 kelas A, dan NIM saya yaitu C2257 201082. Baik, di sini saya akan melakukan praktek atau praktikum untuk tugas 1D, yang mana di sini adalah sebuah tugas untuk memenuhi pembelajaran daripadanya matkul pemrograman framework dengan dosen pengampu Bapak yang terhormat Bapak Muhammad Irfan. Di sini langsung saja kita lihat untuk tugas 1D-nya. Kita melakukan pemanggilan view web framework yang ada pada controller belajar. Nama controllernya belajar ya, dari view teman kampus di controller teman menggunakan view cell. Tadi suruh untuk menggunakan view cell, lalu meletakkan pemanggilan view cellnya itu kita letakkan pada bagian atas tampilan tabel. Oke. Teman kampus ya. Ini sebentar ya. Ini mas. Disuruh untuk sebentar saya cek kembali. Belajar dari view teman kampus. Jadi sebelumnya saya di sini sudah menyiapkan semuanya ya untuk ini. Jadi teman-teman bisa untuk memperhatikan ataupun bahkan tinggal teman-teman copy atau ikuti saja ya. Jadi minta tolong untuk dicermati. Nah, di sini untuk view teman kampus sendiri itu terdapat di bagian folder app dan views. Kita cek ya. Tadi saya terbuka yang controller, yang view, lalu kita membuka file yang sudah ada sebelumnya, itu view teman kampus sesuai dengan perintah yang diberikan. Kita diminta untuk melakukan pemanggilan view web framework melalui view teman kampus. Jadi ini konsepnya itu sama aja seperti view dalam view ya, manggil view dalam view gitu, folder dalam folder. Nah, kita tuh melakukan pemanggilan view cell. Teman-teman bisa ikutin aja di sini. Untuk scriptnya sebentar, kita coba dulu ya. Kebetulan Laragon sudah saya aktifkan. Ini untuk ini ada yang masuk. Ini untuk yang tampilan sebelumnya ya. Nah, ini tadi dari sini tadi kita enterkan, terus kita tambahkan aja ini script ini ya. Ini untuk melakukan pemanggilan view cell-nya ya. Teman-teman bisa ikutin, tinggal kopas saja ya teman-teman. Kalau sudah tinggal kita set. Lalu dari punya pemanggilan ya, pastikan sudah tepat ya di atas bagian table. Sudah kita set tadi, langsung saja kita coba untuk refresh ya. Nah, ini bisa dikatakan sudah sukses sesuai dengan apa yang diminta, yaitu kita melakukan pemanggilan view web framework-nya controller belajar dari view teman kampus di controller teman menggunakan view cell. Katakan menggunakan view cell pada bagian mana. Untuk ini tadi, nah jadi untuk tulisan yang kesini tadi, nah ini kan dari view web framework, kita melakukan pemanggilannya itu di dalam view teman kampus. Nah, jadi yang dari sini tadi terpanggil ke view teman kampus, makanya tampilan seperti ini. Nah, teman kampus kan view teman kampus, lalu ini adalah view web framework-nya. Oke, mohon maaf atas keringanannya, saya sambil melihat konten ya, materi.
Untuk perintah yang kedua itu kita melakukan praktek membuat view layout sesuai video materi 17 secara lengkap. Boleh disiapkan dulu file lengkap style CSS dan layout PHP. Nah, untuk style CSS dan juga layout PHP-nya sebelum dilakukan layouting, nah itu sudah saya sediakan ya, kebetulan sudah saya sediakan. Di sini yang pertama itu ada pada bagian, nah pertama-tama kita buka dulu bagian public, lalu kita buatlah suatu folder, kita kasih sebentar. Nah, kita ubah namanya menjadi aset. Nah, kebetulan dalam aset, dalam aset ini kita bikin lagi folder, namanya itu saya bikin CSS ya. Nah, dalam sinilah untuk saya menyimpan style CSS-nya, yaitu kita masukkan ke dalam bagian public, kita bikin folder namanya aset, lalu dalam aset kita simpan lagi, bikin folder lagi namanya CSS. Nah, dalam sinilah style CSS-nya. Nah, lalu untuk bagian layout PHP-nya, nah terus ini. Oh ya, ini untuk bagian layout PHP-nya itu sudah saya simpan di dalam controller. Atau salah ya? Oh sudah ada guys. Untuk bagian layoutnya itu saya simpan di dalam bagian view, bukan controller ya teman-teman. Jadi untuk layoutnya kita simpan di dalam view dari bentar. Nah, untuk view layoutnya teman-teman bisa ikutin dari atas ya, teman-teman ikutin aja dari atas pokoknya deh. Boleh teman-teman copy juga boleh, silakan. Jadi untuk classnya kita ubah menjadi view layout, lalu untuk externnya kita ganti menggunakan base controller public function index. Ini sudah saya sesuaikan. Lalu untuk dalam return view-nya itu adalah konten. Lalu untuk bagian layoutnya sendiri, nah untuk tadi view layoutnya kan dalam controller tuh, dalam controller. Lalu untuk layoutnya sendiri kita bikin ke dalam view, kita daftarkan ke dalam view, kita bikin baru, kita saya bikin ya kebetulan. Itu nama filenya adalah layout. Jadinya isinya itu seperti ini. Teman-teman bisa ikutin aja kok dari atas. Dari atas bisa teman-teman ikutin. Bentar ya. Teman-teman bisa ikutin. Dan kebetulan sebelumnya ini adalah file milik bapaknya ya. Tapi sudah saya ganti dari namanya di sini, dari headernya. Lalu untuk render sectionnya, itu echo ini ya, ini kita tambahkan juga ya dalam main ini. Nah, di atas ini juga ada yang sudah saya hapus ya kebetulan, tapi tidak saya record. Untuk di sini juga sudah beberapa sudah saya sesuaikan. Bentar ya. Nah, untuk apa namanya? Sebentar. Nah, ini untuk file barunya sebentar. Ini kita masukkan ke dalam view ya. Dengan nama konten. Kita buat dengan nama konten. Bentar. Bisa teman-teman sesuaikan juga ya. Saya berikan waktu kembali. Teman-teman ikutin aja dari atas sampai bawah ini. Sembari saya membuka materi. Dan ini
untuk bagian merupakan bagian daripadanya view layoutnya ya. Ini adalah isinya, merupakan ya salah satu detail daripadanya view layoutnya. Sedangkan untuk layout utamanya ini. Nah, lalu teman-teman yang paling penting itu di sini juga, ini ada kode, ya, teman-teman bisa ikutin scriptnya ya. Jangan sampai ada salah sedikit pun, mulai dari penulisan sampai dengan titik komanya. Sebentar, saya sembari lihat materi. Dan ini jangan lupa save-nya itu di dalam views, di dalam folder views ya. Lalu untuk render sectionnya, nah setelah kita bikin ini jangan lupa tadi ya, teman-teman sebelumnya kan sudah bikin nih, nah udah pas aja. Setelah membuat itu kan kita bikin file baru tadi ya, yang buatin PHP, sudah pas aja kok teman-teman. Nah, lalu langsung saja sesuai dengan ini tadi ya, pembuatan view layout. Kita coba untuk memanggil view layout. Oke, baik, di sini adalah hasilnya daripadanya view layoutnya. Ini adalah bagian yang kita isi dari sebelumnya. Sebentar. Nah, ya kan, teman-teman sesuaikan aja ya, sesuai kebutuhan aja sih. Nah, ini coba jadi apa ini. Jadi kali ini saya akan coba membuat section konten dari metode index dan view layout. Nah, jadi mungkin sekian yang dapat saya presentasikan atau saya praktekkan dengan sedemikian rupa yang telah saya siapkan. Mohon maaf jika ada kurang jelas ataupun kurang kata. Sekian dapat saya sampaikan. Saya Christian Chandra mohon izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.